Pada kesempatan ini akan dipresentasikan jurnal dengan judul Extracellular Vesicle Derived from Mesenchymal Stem Cells in Regenerative Medicine, Application in Skin Wound Healing. Jurnal ini merupakan review mengenai extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell sebagai obat regeneratif, terutama untuk aplikasi dalam penyembuhan luka. Review ini dipublikasikan pada 3 Maret 2020 di jurnal Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Penulisnya adalah Antonio Casado Diaz dan kawan-kawan dari Spanyol. Berikut adalah agenda presentasi yang terdiri dari subjudul pada jurnal review. Pada bagian ini akan disampaikan subjudul Introduction. Istilah eksosom mengacu pada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah eksosom kompleks, yaitu suatu makromolekul enzimatik yang terdapat pada sel arkea dan eukariotik. Eksosom kompleks berperan dalam degradasi RNA. Yang kedua adalah eksosom vesicle, yaitu suatu partikel ekstrasel yang dilepaskan dari kompartemen endosomal pada sebagian besar sel eukariotik. Sehingga, jika kita mendapat informasi mengenai eksosom, kita harus memastikan apakah eksosom yang dimaksud adalah eksosom kompleks atau eksosom vesicle. Eksosom vesicle adalah salah satu jenis extracellular vesicle yang memiliki struktur bilayer. Eksosom tidak memiliki kemampuan untuk replikasi. Eksosom dilepaskan oleh sel prokariotik dan eukariotik, sehingga dapat ditemukan pada organisme sederhana hingga organisme yang kompleks. Eksosom berperan dalam komunikasi antar sel. Fungsi eksosom dapat mempengaruhi tidak hanya antar sel dalam satu organisme yang sama, tetapi juga antar organisme. Contohnya, komunikasi antara mikrobiota dan sel-sel epitel usus besar yang berkontribusi untuk menjaga hemostasis usus. Berikut adalah sejarah penemuan extracellular vesicle. Pada tahun 1946, dilaporkan pertama kali saat mengamati partikel turunan trombosit prokoagulan dari plasma darah normal. Kemudian tahun 1967, beberapa artikel mendefinisikannya sebagai platelet dust. Lalu, awal tahun 1980-an, terdapat publikasi mengenai pelepasan vesikel yang dihasilkan setelah pembentukan multivascular bodies di retikulosit. Istilah eksosom diberikan untuk vesikel endosomal pada tahun 1987. Pada tahun 2015, extracellular vesicle telah diisolasi dari berbagai tipe sel mamalia dan juga ditemukan pada cairan tubuh seperti air seni, air susu, serum, air liur, dan semen. Tahun 2000-an, extracellular vesicle diketahui mengandung RNA dan microRNA. Penemuan adanya kandungan RNA dan microRNA ini menyebabkan peningkatan tajam penelitian extracellular vesicle pada 2 dekade terakhir, termasuk peran mengenai fisiologi dan patologi secara in vivo. Pada database PubMed menunjukkan hanya ada 4 penelitian eksosom vesicle pada tahun 1999. Hal ini meningkat menjadi lebih dari 11.000 pada Februari 2020. Extracellular vesicle dapat dibedakan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, eksosom memiliki ukuran 50-100 nanometer berasal dari endosomal. Yang kedua, membran partikel memiliki ukuran 50-600 nanometer berasal dari membran plasma. Yang ketiga, microvesicle memiliki ukuran 20-1000 nanometer berasal dari membran plasma. Lalu yang keempat, ada apoptotic vesicle memiliki ukuran 1000-5000 nanometer berasal dari membran plasma dan retikulum endoplasma melalui proses apoptosis. Ada juga peneliti yang membedakan extracellular vesicle hanya menjadi 2, yaitu 1. Eksosom berukuran 50-100 nanometer berasal dari endosomal, dan 2. Ektosom atau microparticles atau microvesicle berukuran 100-350 nanometer berasal dari membran plasma. Karena kurangnya kesepahaman mengenai klasifikasi dan penanda biokimia yang mengkarakterisasi berbagai jenis extracellular vesicle, maka kelompok internasional untuk extracellular vesicle menetapkan informasi minimum untuk penelitian extracellular vesicle. Yang terakhir diterbitkan pada tahun 2018, disingkat sebagai MISEV 2018. Informasi minimum ini menyatakan
Istilah umum yang lebih disukai sebagai subjek penelitian adalah extracellular vesicle, dan subtipenya harus ditentukan oleh karakteristik fisik dan biokimia dan atau kondisi atau sumbernya. Ketika istilah lain digunakan, maka diperlukan definisi yang cermat. Extracellular vesicle dapat diisolasi dengan berbagai metode. Di antaranya adalah 1. Pemisahan dengan gaya sentrifuga menggunakan differential ultracentrifugation. 2. Pengendapan dengan polimer, contohnya menggunakan kit exoquick. 3. Menggunakan imunologi, yaitu pemisahan berdasarkan afinitas terhadap antibodi atau antigen. 4. Pemisahan berdasarkan ukuran dengan size exclusion chromatography. 5. Pemisahan menggunakan bantuan magnet. Extracellular vesicle dilabel dengan senyawa yang dapat menempel pada magnet sehingga dapat dipisahkan dari senyawa lainnya dengan menggunakan magnet. Nama metodenya adalah Magnetic Activated Cell Sorting atau disingkat MACS. Karakterisasi extracellular vesicle dapat dilakukan terhadap ukuran, bentuk, kandungan, konsentrasi, dan marker permukaannya. Berikut adalah metode-metode dan instrumen yang bisa digunakan untuk melakukan karakterisasi extracellular vesicle. Kandungan molekul yang terdapat pada extracellular vesicle bergantung pada tipe vesicle, asal sel, dan kondisi fisiologi. Komponen utama extracellular vesicle adalah protein, lipid, dan asam nukleat. Protein yang terdapat pada extracellular vesicle ada yang berasal dari endosom, membran plasma, dan sitosol. Sedangkan protein dari inti sel, mitokondria, retikulum endoplasma, dan badan Golgi biasanya tidak terkandung dalam extracellular vesicle. Komposisi lipid pada extracellular vesicle bergantung pada tipe sel. Sebagian besar mengandung komponen dari membran plasma. Extracellular vesicle mengandung nukleotida, diantaranya adalah microRNA, messenger RNA, dan non-coding RNA lainnya. Berikut adalah gambaran biogenesis atau pembentukan eksosom. 1. Pembentukan endositic vesicle. 2. Pembentukan multivascular bodies. 3. Fusi atau penggabungan multivascular bodies dengan membran plasma dan pelepasan eksosom. Dalam banyak kasus, isi dari multivascular bodies jika sebelumnya bergabung dengan lisosom maka akan terdegradasi oleh hidrolase. Tetapi dalam kasus lain, beberapa multivascular bodies dapat berfusi dengan membran plasma sehingga memungkinkan untuk melepaskan isinya ke lingkungan ekstrasel. Peran atau fungsi eksosom diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berperan dalam pengaturan proses fisiologi seperti pemeliharaan sel punca, perbaikan jaringan, dan modulasi imun. Kemudian, berperan juga pada proses patologi yang mendasari terjadinya beberapa penyakit. Eksosom dari progenitor sel menstimulasi migrasi, proliferasi, dan pembentukan pembuluh darah di sel endotel. Eksosom bersifat dapat menginhibisi atau aktivasi apoptosis. Kemudian, eksosom juga dapat bersifat sebagai antigen presenting helper T limfosit. Eksosom juga memiliki peran sebagai proinflamasi dan antiinflamasi. Sebagai proinflamasi, contohnya ketika diproduksi oleh sel kanker. Sebagai antiinflamasi, contohnya jika berasal dari sel mesenchymal stem cell, sel dendritik, atau T-cell. Proses biologi yang dipengaruhi oleh eksosom diantaranya adalah sebagai berikut seperti yang tertera pada gambar. Berikut adalah kelebihan eksosom atau extracellular vesicle sehingga memiliki potensi untuk prognosis, diagnosis, dan pengobatan. Pertama, mengandung bermacam biomolekul. 2. Dapat digunakan sebagai biomarker patologi yang stabil, contohnya untuk kanker. 3. Dapat berpindah melalui cairan tubuh. 4. Dapat diidentifikasi dari bermacam cairan tubuh seperti cerebrospinal, urin, air liur, dan darah sehingga pengambilannya tidak bersifat invasif. 5. Dapat digunakan untuk pengobatan dan transport obat seperti miRNA, siRNA, siRNA, dan lain-lain. 6. Dapat diisolasi dari tipe sel yang berbeda yang memiliki kemampuan regeneratif dan atau antiinflamasi dengan potensi untuk memperbaiki kerusakan jaringan. Aplikasi extracellular vesicle dalam bidang medis dapat dibagi menjadi 3 bidang.
1. Extracellular vesicle yang diperoleh dari kultur sel dapat diaplikasikan terhadap pasien dengan objek terapi spesifik. Contohnya, extracellular vesicle dari sel yang memiliki kapasitas regeneratif, seperti mesenchymal stem cell, dapat digunakan untuk regenerasi jaringan. 2. Sel yang memproduksi extracellular vesicle dapat direkayasa untuk memproduksi extracellular vesicle yang kaya akan molekul tertentu seperti RNA dan protein spesifik. Atau extracellular vesicle dapat dibuat agar membawa obat spesifik. Pada langkah ini, extracellular vesicle bekerja sebagai kendaraan yang secara efisien menarget pengiriman suatu molekul pada pasien. Ketiga, di sisi lain, eksosom dapat diisolasi dari cairan atau jaringan berbeda dari orang sehat dan dari pasien untuk identifikasi biomarker sebagai aplikasi diagnosis. Jenis sel yang paling banyak digunakan untuk aplikasi terapi adalah mesenchymal stem cell. Extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell memiliki potensi untuk pengobatan kardiovaskular, ginjal, liver, saraf, dan luka. Objektivitas review ini adalah terapi berdasarkan extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell, khususnya aplikasi untuk mengobati luka kronis.